Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrol yaitu tentang kehidupan yang mungkin jarang diceritakan banyak orang ya. Tentang anak-anak yang tetap sekolah, tetap tersenyum walaupun keadaan keluarganya tidak selalu baik-baik saja. Yuk kita dengar cerita mereka, didengar cerita with Bu Endah. Ya, kali ini saya dengan Salsa ya. Selamat pagi Salsa, apa kabar? Ya. Salsa, kita akan 30 menit ke depan akan cerita tentang keluarga ya, terutama tentang keluarganya Salsa ya. Nah, tujuan dari cerita with Bu Endah ini tentunya agar jadi pembelajaran di luar sana gitu ya Salsa ya, tentang bagaimana mensikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masing-masing keluarga gitu ya. Nah ini Salsa mungkin bisa ceritakan ke teman-teman Salsa kelas berapa, rumahnya boleh rumahnya di mana atau tidak, boleh terserah Salsa sampaikan atau tidak. Kenalan dulu deh sama teman-teman yang di luar sana. Interupsi izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salsabila Azahra dari kelas 11 Teknik Pemesinan A. Alamat rumah saya ada di Bobot Sari, Karanganyar, Desa Jambu Desa. Oh, di Jambu Desa ya saya. Oke. Nanti di sini Salsa akan menceritakan bagaimana tentang kisah keluarganya ya Salsa ya, yang harapannya kita bisa menjadi bahan pelajaran untuk teman-teman di luar sana ya. Oke Salsa, santai aja ya saya. Salsa mungkin bisa ceritakan bagaimana kondisi keluarga kamu, dari kapan mungkin ditinggal bapak atau mungkin bapak sakit apa waktu itu dan lain sebagainya. Mungkin bisa ceritakan. Kondisi keluarga saya waktu itu, ibu saya meninggal di saat saya usia 6 bulan. 6 bulan, ibu meninggal di usia 6 bulan. Di bulan Desember waktu saya usia 6 bulan. 6 bulan ya. Waktu itu berarti setelah ibu meninggal, kamu tinggalnya dengan siapa? Tinggalnya sama Lilik. Oh, sama Liliknya. Jadi saya dibawa ke rumah Lilik. Di rumah Liliknya. Kamu berapa bersaudara nih? 4. 4 bersaudara. Kamu nomor terakhir ya, nomor 4. Terus kamu dengan Lilik dari kecil? Iya, dari kecil. Sampai sekarang? Sampai sekarang sama Lilik. Lah waktu itu bapak di mana bapak? Waktu itu ayah masih di rumah yang ibu, tempat ibu. Oh, tempat ibu. Oh, ayah di tempat ibu ya. Nah, ayah gimana setelah ibu meninggal gitu ya? Ayah gimana? Tetap dekat sama kamu atau menikah lagi atau gimana? Ayah saya waktu itu udah sakit dari saya kecil, Bu. Oh. Berarti ayah juga memang sakit ya? Dari kecil ayah saya udah memakai tongkat. Oh. Oke. Kalau boleh tahu ibu sakit apa? Kalau ibu kurang tahu ibu, tapi ibu saya meninggal itu karena sakit. Karena sakit. Kalau bapak sakit? Bapak juga sakit, mungkin sakit badan, Bu, kayak nggak bisa jalan kayak gitu? Nggak bisa jalan pun harus dipapah. Oh, bapak juga sakit juga ya. Nah, berarti kamu walaupun bapak masih hidup waktu itu, kamu udah tinggal dengan Lilik saya. Liliknya kamu. Oke. Nah, bapak berarti yang menghidupi kamu siapa tuh, yang dari kecil itu siapa? Yang menghidupi saya bareng-bareng, Bu. Ada kakak saya, dan Lilik saya, paman saya gitu. Jadi saya diurus bareng-bareng. Oh, diurus bareng karena ada kakak dua, kakaknya 3, terus ada Liliknya. Mungkin waktu itu juga kakaknya kan masih kecil-kecil ya. Oke. Ya. Terus kalau bapak ya, bapak ini berarti tinggalnya itu deket apa jauh dari rumahnya Salsa? Deket, Bu, cuma seberang doang. Oh, seberang jalan. Seberang jalan. Ya. Ya Salsa, sejak kapan kamu mulai merasa, berarti kondisi keluarga kamu tuh kamu merasa tidak baik-baik saja gitu dengan sepeninggal ibunya kamu? Di saat saya kehilangan sosok seorang ayah, waktu itu pas saya kelas 9, lagi berjalannya ujian dan menuju perpisahan, Bu. Saya ditinggal ayah. Jadi saya di situ kondisi titik terapu saya. Berarti waktu kelas 9 ya, waktu kelas 9 bapak kamu meninggal ya? Jadi saya perpisahan di kelas 9,
udah tanpa seorang ibu sama seorang ayah. Jadi saya berat sendirian. Kamu merasa Saya merasa sendiri. sendiri gitu ya. Lantas apa yang kamu lakukan pada saat itu? Kelas 9 adakah, kan ada kakak ya, ada kakak, ada Lilik gitu ya. Itu gimana perasaan kamu? Perasaan saya sedih banget Bu, jujur. Tapi saya mencoba menguatkan diri saya karena saya tahu pasti ibu sama ayah saya seneng lihat saya di sini udah lulus. Waktu itu berarti kelas 9 ya. Nah, dari kecil kamu kan sudah tahu nggak ada ibu ya. Berarti kamu manggil buliknya kamu apa? Biasanya mama, biasanya Lili. Oh, tapi kamu sudah tahu kalau itu bukan ibu kandung. Aku tahu. Tapi tidak pernah ada masalah gitu, masalah yang kamu misalnya semangatnya ngedrop atau apa pada saat kok nggak ada ibu nggak ada ayah gitu, pernah nggak kondisi titik itu? Pernah Bu. Gimana perasaannya kamu? Saya benar-benar kayak ngerasa putus asa paling besar. Saya ngerasa mau nyerah, udah nggak kuat sama keadaan. Ibaratnya saya mikir ibu saya sama saya udah kehilangan sosok ibu sama ayah. Jadi saya rapuh banget di situ. Tapi di sisi lain saya harus menguatkan diri saya karena jalan itu masih panjang ya Bu. Iya, Saya betul. harus bisa menggapai impian saya dan harus bisa membuat orang tua saya bahagia di sana. Itu yang kamu rasakan ya, makanya kamu bisa bertahan sampai di sini ya. Ya, oke. Ya, klik dulu ya. Salsa, yang jadi tempat bercerita gitu, ada nggak yang buat kamu misalnya kalau lagi down gitu, biasanya kamu ceritanya ke siapa? Biasanya kalau saya ngerasa down, kadang saya pendem sendiri dulu. Kadang saya cuma bisa nangis, cuma bisa nulis di buku dan ngeluapin keluh kesah saya di buku. Oh, kamu senang nulis ya? Saya suka menulis Bu. Oke. Jadi di saat kamu lagi ngedrop, lagi terendah, kamu senangnya nulis ya? Itu sejak kapan kamu mulai senang menulis? Sejak kelas 10, sejak SMK di sini. Oh, sejak SMK. Nah, waktu SD gitu ya, waktu SD SMP itu kamu pernah nggak misalnya Kak malu keluar atau nggak semangat gitu, pernah? Pernah Bu. Di situ saya benar-benar ngerasa teman-teman saya pada masih punya orang tua yang lengkap. Dan kok saya udah masih sendiri gitu. Jadi saya ngerasa kayak benar-benar kesepian sendiri. Di situ saya benar-benar down-nya Bu. Nah, pada saat kamu di titik terendah nih Salsa, kamu apa yang kamu lakukan? Pernah nggak misalnya mungkin kan melakukan kesalahan misalnya gitu ya, pernah nggak? Atau apa mungkin pergi atau menulis atau apa, atau kamu yang terjadi dengan kamu apa? Di saat saya Lagi posisi rendah tadi, menulis itu tadi, atau pernah nggak melakukan sebelum menulis itu kamu apa? Melakukan apa? melakukan, biasanya saya cuma bisa merenung sambil liatin foto mama, foto papa gitu Bu. Biasanya saya selalu numpahin ke buku. Oh, semua yang kamu rasakan Semuanya itu saya selalu rasain, saya ditumpahkan ke buku ya. Kamu bikin tulisan-tulisan ya. Memang betul kalau kita menceritakan kan jadi rasanya tuh plong gitu ya. Oke. Nah, di tengah-tengah, apalagi bapak kamu kan tadi meninggalnya pada saat kelas 9 ya. Nah, sekarang kamu di SMK. Apa yang membuat kamu semangat lagi? Saya semangat di sini karena saya udah bisa pikir bahwasannya kalau saya nanti bisa menggapai impian saya dan saya bisa ngebahagiain orang rumah, pastinya bisa ngebahagiain orang tua saya di sana. Pasti kalau lihat saya sukses nantinya, pasti ibu saya sama ayah saya di sana seneng banget. Seneng bangga ya sama kamu ya, Masya Allah ya. Tidak semua anak bisa berpikiran seperti itu ya saya, dan kamu bersyukur kamu punya pemikiran yang luar biasa ya. Kamu walaupun sudah tidak ada bapak ibu gitu ya, tetapi Salsa memilih untuk berbuat hal positif gitu ya saya. Ya. Oh ya gini pada saat kamu SMK ya, pernah nggak kamu merasa minder nih selama di SMK nih? Pernah. Itu pada saat kelas berapa berarti? Pada saat saya kelas 10. Kelas 10. Mindernya seperti apa, terus yang kamu lakukan apa? Saya di situ minder karena saya ngerasa saya anaknya kurang aktif. Saya juga anaknya
Jadi saya bisa kembali membangkitkan rasa semangat di dalam diri saya. Oke, Masya Allah ya, semoga terus istiqomah ya. Karena yang namanya hidup kan masalah itu pasti akan ketemu terus ya saya. Tapi Bunda salut sama kamu sejauh ini sudah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi ya saya. Ya. Satu lagi Sa, apa yang kamu ambil pelajaran dari keluarga kamu? Yang saya ambil selama ini, ya, walaupun kita sendirian, jangan pernah berputus asa dan menyerah. Tapi kamu hubungannya dekat dengan kakak, dengan buli kamu, dekat? Alhamdulillah Dekat semuanya, tidak pernah ada masalah lah ya, alhamdulillah ya. Nah itu kan juga suatu kebanggaan juga ya. Allah ngasih ujian, tapi juga Allah kasih solusi ya kan. Allah kasih ujian, ibunya kamu diambil, bapaknya kamu diambil, tapi Allah juga kasih kakaknya kamu baik ya kan, buliknya kamu baik ya. Jadi Masya Allah banget biasa ya. Nah ini lagi Sa, di SMA, di SMK ini itu pernah nggak terjadi masalah gitu? pernah tuh. Pernah, apa itu masalahnya? Saya pernah kena masalah di sini gara-gara kasus berpacaran. Iya. Dan semenjak ada masalah itu, kasus berpacaran, saya benar-benar rapuh juga. Langsung di situ saya kembali rapuh. Jadi waktu itu barusan kelas 1 apa kelas 2 pacarannya? Kelas 2. Kelas 2. Tapi memang kamu pacaran? Enak Bu. Pacaran. Itu kamu pada saat itu memutuskan pacaran karena kamu merasa mungkin ada perlu yang dengerin kamu atau gimana coba bisanya? Ya, posisinya di situ saya di sini kurang semangat gitu Bu. Terus? Dan saya benar-benar lagi ngerasa down ibaratnya sendirian. Jadi mungkin saya ngerasa butuh tempat cerita gitu. Iya. Di waktu itu saya melakukan pacaran gitu. Terus kamu pacaran kan kebetulan juga mungkin jadi sekolah tahu ya, jadi mungkin orang tuanya dipanggil. Nah, apa yang bisa kamu ambil pelajaran dari pemanggilan orang apa namanya buliknya kamu kemarin itu, apa yang bisa kamu belajar? Yang saya ambil, saya benar-benar menyesal Bu melakukan perbuatan tersebut. Dan dari situ saya belajar bahwasanya tidak harus berpacaran di saat kita sedang rapuh, kesepian dan butuh seseorang. Kita tidak harus melakukan pacaran. Di situ saya mulai berubah. Saya udah benar-benar mutusin buat fokus sekolah dan belajar dulu, dan udah nggak mau mikirin cowok lagi, udah nggak mau mikirin pacaran lagi, karena saya tahu impian itu lebih penting kita gapai dulu. Nah, cara mengalihkannya gimana kamu nih? Cara memutuskannya gimana? Kan tentu perasaan Salsa kan juga mungkin ya masih sayang ya sama pacarnya ya. Nah, cara mengalihkannya gimana nih? Mungkin biar teman-teman di rumah juga tahu yang mereka masih sekolah gitu ya kan, mereka ada juga mungkin yang pacaran. Nah, sekarang cara mengalihkannya perasaan suka itu biar menjadi ya biasa saja itu gimana? Karena saya mikir Bu, saya masih mempunyai keluarga walaupun ibu samanya udah nggak ada, tapi kita masih menjadi harapan orang rumah. Jadi saya nggak mau merasa orang rumah itu kecewa sama saya yang udah menaruh harapan besar ke saya. Jadi sebisa mungkin saya harus bisa sukses menggapai impian untuk membanggakan kedua orang tua saya dan keluarga saya. Oke, dan pacar kamu mau diputusin? Iya, kebetulan sudah saya putusin. Oh, sudah putusin ya. Tapi tidak keberatan ya? Tidak Bu, karena saya berpikir. Alasannya apa waktu itu alasannya? Berarti kamu kasih alasan ke cowok kamu apa? Saya mau gapai impian dulu, mau sukses dulu, dan saya mau ngebahagiain orang tua, keluarga. Oke. Jadi walaupun kamu pernah kesandung masalah gitu ya, tapi kamu sekarang udah bisa bangkit lagi ya saya. Kamu bisa berdiri lagi gitu ya. Nah, yang namanya orang hidup tuh pasti ya ada masalah ya saya. Besok kelas 12 atau sekarang atau setiap satu pasti kita ada masalah ya. Memang tugasnya kita adalah menyelesaikan masalah ya saya, dan alhamdulillah kamu bisa menyelesaikannya dengan baik ya saya. Ya, kalau teman-teman di lingkungan sini, di lingkungan sekolah, ada nggak mereka yang membuli kamu? Alhamdulillah tidak ada sih Bu. Tidak ada. Dengan teman-teman asrama misalnya, ada yang membuat kamu down gitu?
Nggak ada Bu, mereka justru malah mensupport saya. Support kamu ya, mereka saling memberi dukungan ya. Jadi kamu walaupun di sini kamu nggak ada bapak ibu, di sini cuma dengan teman-teman satu asrama, kamu tidak kesepian ya? Tidak Bu. Tidak kesepian ya. Kamu selalu cari hal positif ya. Berarti masih suka menulis sampai sekarang? Masih Bu, semenjak kemarin kasus kemarin, saya jadi lebih berpikir positif. Saya harus melakukan aktivitas yang positif, dan saya buang semua pikiran negatif dan aktivitas yang gak baik itu saya jauhin, dan sebisa mungkin saya harus membuang rasa malas dalam diri saya. Masya Allah, itu yang memang harus harus diterapkan lah ya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya saya. Ya, Masya Allah banget Syah. Ya, jadi di SMK Jateng itu kan ya Salsa ya, memang ini adalah khusus untuk siswa-siswa yang seluruh Jawa Tengah gitu ya, tetapi yang secara ekonomi itu kurang gitu ya saya. Nah, harapan kamu setelah lulus dari SMK Jateng itu kamu mau apa? Harapan saya setelah lulus dari sini, saya mau langsung bekerja. Mau langsung bekerja? Kamu pengen kerja di mana sahabat? Saya mempunyai impian dari dulu, pengen bekerja bisa ke luar negeri. Kamu kerja di luar negeri, tapi diperbolehkan nggak sama kakak-kakak dan bule? Alhamdulillah diperbolehkan. Diperbolehkan ya. Pengennya di mana nih? Di Jepang apa di Korea apa di mana? Gitu, saya pengen bisa bekerja di Jepang. Di Jepang. Lantas apa yang kamu persiapkan kalau kamu pengen ke Jepang nih dari kelas 11 nih, udah kelas 11, apa yang kamu persiapkan? Saya dari sekarang mulai mempersiapkan fokus untuk bahasa dulu Bu. Bahasa, berarti kamu sudah mulai belajar bahasa? Ibu. Bahasa Jepang, belajar sendiri berarti ya di asrama? Ya Bu, saya belajar sendiri, mandiri. Jadi kalau misal teman saya pada kumpul, pada main, saya bisa ngerelain waktu saya buat belajar. Saya rela gak main dan gak kumpul sama teman-teman hanya untuk bisa belajar bahasa Jepang. Jadi kamu persiapannya udah dari jauh-jauh lah ya kalau kamu kepingin nanti kerja di Jepang gitu ya. Terus nanti setelah ini kan berarti kamu planning kerja di Jepang lah ya. Di Jepang itu harapannya mau berapa tahun di sana, atau mau ada planning gitu, atau nanti setelah 5 tahun pulang atau gimana Sa? Ibu, mungkin saya memilih untuk 5 tahun di sana. 5 tahun nanti pulang ke sini gitu ya. Ya. Dari apa yang kamu ceritakan tadi ya saya, kamu kan kepengen ke Jepang ya. Nah, kamu punya nggak impian keluarga gitu? Impian yang kamu misalnya suatu saat punya keluarga itu yang seperti apa? Gitu? Saya mau punya keluarga yang cemara. Aku pengennya keluarga yang harmonis, yang bahagia. Yang bahagia ya. Oke. Dan mungkin kalau ini kan bapak ibu kamu kan nggak udah di surga lah ya insya Allah ya. Apa yang ingin kamu sampaikan kalau menyampaikan kondisi kamu saat ini gitu Sa? Sampaikan ke almarhum bapak ibu lah, insya Allah kan mereka juga mendengar lah ya Sa. Apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa ayah ibu saya bahagia di sini. Saya akan membanggakan mereka berdua. Mereka berdua ya, dan semoga mereka juga semuanya di surga lah ya. Amin. Ya, Masya Allah banget ya saya. Jadi ini memang sekali lagi pembelajaran buat kita semuanya ya. Walaupun bapak ibu sudah ada, tapi semangatnya Masya Allah, semangat dari Salsa ini perlu ditiru ya saya. Coba mungkin ada pesan gitu ya buat teman-teman di luar sana yang mungkin bapak ibunya yang sudah tidak ada atau bapak ibunya yang sudah tidak lengkap. Pesannya kamu apa sih buat teman-teman kamu? Teman-teman, kalian jangan pernah menyerah dan putus asa, jangan pernah merasa sendirian. Walaupun kalian sudah tidak lengkap, walaupun keluarga kalian sudah tidak. Iya. Walaupun sudah tidak lengkap bapak ibunya ya. Jadi semangatnya harus tetap ada ya, semangatnya harus tetap diperjuangkan gitu ya saya. Sabar ya saya. Pernah nggak kamu di sini nangis sendirian gitu, pernah nggak? Pernah Bu, bahkan sering saya menangis. Sering nangis sendirian di kamar. Terus yang kamu lakukan apa supaya tidak terhanyut sama kesedihan kamu?
Saya selalu ngasih motivasi ke diri saya sendiri biar saya rasa sedihnya itu hilang Bu, kayak biar saya bangkit sendiri. Setelah ya namanya perempuan ya kan, biasanya kalau nangis apalagi mau haid ya kan, itu kan hormonnya juga lagi ini ya, saya tiba-tiba nangis gitu ya, tapi kamu besoknya lagi kamu udah bisa semangat lagi kayak gitu ya. Ini wajar sekali Sa, kalau kamu sesekali juga mungkin ke temen curhat nangis, itu hal manusiawi sekali gitu ya saya. Ya saya kira cukup ya saya. Terima kasih sekali ya Sa waktunya ya. Dan sekali lagi video ini bukan untuk meminta belas kasihan atau tidak ya. Sekali lagi ini adalah untuk motivasi teman-teman di luar sana yang mungkin nasibnya kurang lebih sama. Dan jangan patah semangat ya. Jangan patah semangat. Insya Allah kamu sekolah di yang tepat di SMK Jateng, dan Bunda berdoa dan berharap semoga kamu sukses setelah ini ya saya. Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.